Halo Jemaat GKI Jatinegara, apa kabar? Saya senang hari ini kembali boleh menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah. Kita tahu di dalam situasi kita belakangan ini bahwa dalam keadaan ini kita harus membatasi seluruh gerak kita di rumah. Namun sebagai orang percaya saya yakin saudara-saudara dapat mematuhi hal ini sesuai dengan arahan pemerintah untuk stay at home. Jaga kesehatan yang baik, selalu rajin berdoa, tekun dalam iman, tetap bersandar pada Tuhan. Dan kita percaya bahwa masa pandemik ini tidak akan lama lagi berlalu, sebab Tuhan beserta dengan kita. Hari lepas hari selalu teguh dalam iman. Doakan keluargamu, doakan familimu, doakan sanak saudara yang lain. Dan dengan demikian kita tidak saja berjalan sendiri, tapi berjalan bersama dengan Tuhan yang menyertai, memberkati kita. Salam dari saya Pendeta Alfred Monim dan juga seluruh Majelis Jemaat GKI Jatinegara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, jemaat dan simpatisan GKI Jatinegara. Sekilas warta 10 Mei 2020. Selamat datang. Selamat pagi, siang, dan malam jemaat dan simpatisan GKI Jatinegara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita melakukan ibadah secara online. Walaupun kita ibadah dari rumah masing-masing, marilah kita tetap memberikan sikap hormat kepada Tuhan. Mesbah doa, hadirilah mesbah doa pada Kamis 14 Mei 2020. Akan diadakan secara online melalui YouTube channel GKI Jatinegara pukul 18.30 sampai dengan 19.30 dengan tema Allah peduli pada manusia biasa. Mesbah doa akan dipimpin oleh Evangelis Lukman. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah akan dilaksanakan online melalui channel YouTube GKI Jatinegara pada Kamis 21 Mei 2020 pukul 8 pagi dengan tema makna kenaikan Tuhan Yesus. Pengkhotbah Evangelis Yuli Laya. Persembahan diberikan melalui transfer ke Bank CIMB Niaga. Nomor rekening 8.052.53.56.00 atas nama GKI Jatinegara, dengan menambahkan 2 digit angka terakhir 1010 untuk persembahan perpuluhan, 1111 untuk persembahan kolektor, 12 untuk persembahan syukur, atau dikumpulkan lebih dahulu dalam amplop terpisah untuk masing-masing persembahan dan diserahkan ke gereja jika keadaan sudah memungkinkan. Demikian sekilas warta. Informasi selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat atau akses ke apps GKI Jatinegara. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Alfred Monim. Silakan bersaat teduh, menonaktifkan handphone atau peralatan elektronik saudara. Tuhan memberkati. Shalom, segenap jemaat GKI Klasis Priangan yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita teknologi. Dari rumah kita masing-masing kita boleh dipersatukan di dalam Tuhan, beribadah bersama. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Bersama-sama kita nyatakan pengagungan kita kepada kasih Allah yang tiada terbatas itu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
kegelapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Sungguh besar Allahku. Sungguh besar Allahku. Jemaat sekalian yang berada di rumah, marilah kita bersama-sama mendasarkan seluruh ibadah kita secara online ini dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kepada kita terjadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah bagi setiap kita. Karena COVID-19, banyak di antara kita yang menangis, banyak di antara kita yang kehilangan pegangan hidup. Tetapi kita punya Tuhan. Firman-Nya selalu meneguhkan, sekalipun engkau tidak sanggup memahami apa yang akan terjadi di hari esok, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai. Jangan gelisah akan hari esok yang menjelang. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus. Hari esok, namunlah aku dekat, bukan surya ku harapkan, karena surya akan menyala. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Kau bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kepada Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kami, di tempat di mana kami berada hari ini, di dalam situasi yang Kau pahami dengan baik, atas keterbatasan yang kami miliki di dalam ibadah bersama,
di rumah Tuhan. Namun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing bersama secara online ini. Kami yakini Tuhan Engkau hadir dan melihat kami. Oleh karenanya kami datang padamu Bapa dengan segenap kerendahan hati kami, memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan Dikau, yang membuat kami jauh dari apa yang Kau inginkan. Kami berlari padamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon belas kasih dan pengampunan-Mu Bapa, sehingga seluruh rangkaian ibadah online ini yang sedang kami jalani ini, kami boleh lewati dengan sebuah pengampunan dari Tuhan. Sehingga ibadah ini dari awal sampai selesai ini, kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, jauh dari sempurna. Namun kami landaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, Mazmur 145 ayatnya yang ke-14 mencatat, Tuhan itu penopang bagi semua yang jatuh, dan Dia penegak bagi semua orang yang tertunduk. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini satu anugerah yang indah bagi kita semua? Yakinlah bahwa kita punya seorang penolong yang hidup. Sekencang apapun badai itu menerpa hidup kita saat ini, Tuhan Allah akan selalu menyertai kita di badai topan dunia. Mari kita memuji Tuhan, Tuhan yang hebat. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya, jangan ragu menjalani hidup kita. Ada Tuhan menyertai. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di setiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang Ya Yesus gunung ya batu kita. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, ya benar, kita punya Tuhan gunung batu yang sejati. Saudaraku, tiada Tuhan Allah seperti Tuhan kita. Dia Tuhan yang selalu memberikan keberanian kita. Tidak hanya menyelamatkan, menebus dan membasuh hidup kita, tetapi setiap hari terus memberikan kita keberanian, memampukan kita melangkah menjalani kehidupan ini. Tiada Tuhan Allah seperti Engkau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan.
Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhanlah yang menguasai alam semesta ini serta segala isinya. Dan kami umat-Mu yang sedang bersekutu kepada Dikau lewat ibadah online ini. Sebelum kami bersama membuka firman-Mu dan membaca merenungkannya, kami mohon kiranya Tuhan menguduskan, Roh Kudus memimpin kami, sehingga manakala kami membaca, kami menghayatinya, kami menghidupinya sebagai umat yang Kau kasihi di tengah-tengah dunia karya tangan-Mu sendiri. Kiranya Roh Kudus juga memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat dan sedang mengikuti ibadah ini secara online di rumah masing-masing dalam damai sejahtera. Firman Tuhan hari ini yang akan kita bersama-sama belajar terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 hingga ayat 14 saya membacakannya bagi seluruh jemaat. Judul perikopnya adalah Rumah Bapa. Tuhan bersabda demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang ada di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa saja yang kamu minta dalam nama aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya Bapak Ibu juga sedang menyapa saya. Kendati saya tidak dapat melihat, namun saya sadari bahwa kebersamaan kita lewat ibadah ini mengantarkan kita bisa saling sapa menyapa dan mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah keberanian menjalani hidup.
keberanian menjalani hidup. Firman Tuhan yang telah kita baca hari ini sungguh baik mengetengahkan kepada kita tentang tema ini. Saudara-saudara, saya ingin memulai khotbah ini dengan sebuah peristiwa yang terjadi di tahun 2000. Tahun 2000, saudara-saudara, saya berada di Kota Malang. Di sana saya mengunjungi seorang bapak yang sedang sakit dan beliau berada di rumah sakit sedang dirawat. Bapak ini memang kondisi fisiknya makin menurun karena dari hari ke hari pengobatan yang telah dilakukan kepadanya bukan menambah kondisinya sehat, namun makin menurun dan cenderung tidak kuat atau lemah tubuhnya. Lalu ketika saya mengunjungi beliau, melihat bapak ini sedang duduk dengan istrinya di kamarnya. Sang istri dari bapak ini memandang kepada saya dengan raut wajah yang mengekspresikan bahwa tidak ada harapan. Saya sudah memahami situasi itu dan memang informasi yang saya dapat bahwa dokter sudah mengangkat tangan ibarat dia tidak bisa lagi memberikan kesembuhan lewat perawatan yang sedang berlangsung. Lalu di waktu itu saya kemudian ngobrol dengan beliau dan beliau pun juga menyadari akan hal tersebut. Lalu dalam percakapan saya dengan bapak ini, saya menceritakan kepadanya tentang Injil Tuhan. Waktu saya jelaskan tentang Injil Yesus Kristus, dia cukup simak, mendengar dari awal sampai saya selesai. Begitu saya selesai menjelaskannya, dia menatap ke saya dengan pandangan yang begitu serius dan berkata begini, "Pak Alfred, saya tidak takut mati. Saya siap kembali berjumpa dengan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi yang membuat saya sedih, bahkan beban pikiran saya, kalau memang Tuhan memanggil saya adalah terkait dengan anak-anak saya yang masih kecil. Bagaimana kalau saya meninggal, lalu saya meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil?" Saudara, kalimat beliau ini memang saya pikir pantas atau layak diungkapkan oleh seorang suami atau ayah dari anak-anak yang merasa kondisinya mulai menurun. Lalu memang betul tidak lama kemudian, sebulan kemudian saya mendapat kabar bahwa beliau telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, dari kisah ini apa yang sebetulnya ingin dapat saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara adalah bagaimana kita memahami satu pengakuan iman yang besar. Iman yang teguh dari seorang suami, dari seorang ayah di tengah-tengah kehidupan dia yang memang menunjukkan tidak ada harapan. Dia memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar kepada Tuhan yang ia miliki, kendati dia tahu bahwa jalan hidupnya atau masa hidupnya tidak akan terlampau lama. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira setiap kita perlu memiliki iman seperti ini, yaitu keyakinan kita yang teguh kepada Allah kita yang besar, Allah yang kuat, Allah yang maha dari segala yang ada. Tidak ada satupun yang bisa dapat menggoyahkan Allah yang kita muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan, pergumulan, rintangan, hambatan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mengapa saya mengatakan hal ini? Saya mengatakan hal ini oleh karena firman Tuhan yang baru saja kita baca juga sedang memberitahukan kepada kita tentang hal tersebut. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Jelas di dalam firman Tuhan ini kita menemukan Tuhan Yesus melihat ada harapan yang makin hilang dari hati para rasul pada saat itu. Yaitu apa? Tuhan melihat bahwa para rasul ini mulai memiliki hati yang gelisah. Hal itu terdapat di ayat pertama yang telah kita baca. Di sana dengan jelas sekali dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Janganlah gelisah hatimu."
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus melihat dengan jelas ada satu perasaan gelisah dari para rasul ketika ia mengatakan bahwa tidak lama lagi dia akan meninggalkan mereka, akan kembali ke sorga, menyediakan tempat bagi mereka, dan Tuhan akan kembali kemudian menjemput mereka dimanapun Tuhan berada, dan mereka pun juga berada. Ketika ungkapan kalimat Tuhan Yesus ini disampaikan kepada para rasul ini, mereka kemudian merasa takut, mereka gelisah, mereka berada pada situasi yang tidak kondusif. Alkitab mencatat dengan bahasa gelisah di sana. Tuhan Yesus tidak menginginkan nuansa hati ini ada di dalam hidup mereka. Saudara, kenapa Tuhan tidak menginginkan ada kegelisahan itu yang bisa hadir terus-menerus menggerogoti hati dari umat percaya? Begini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bicara hati, maka kita mengatakan hati itu adalah pusat hidup. Hati tidak saja bicara masalah organ tubuh, tetapi dia juga bicara tentang pusat hidup dari seseorang. Kalau satu hati, sebuah hati ini kemudian digerogoti oleh kegelisahan, bukan saja hati ini yang menjadi pusat hidup menjadi kacau, tetapi juga ini adalah bagian dari spiritual dari seseorang yang juga menggambarkan tentang hubungannya dengan Tuhan, menggambarkan tentang intelektualnya dengan Tuhan, hubungan kedekatannya dengan Tuhan mulai tercabik-cabik, mulai diobrak-abrik oleh apa? Oleh kegelisahan itu. Ibarat orang yang gelisah ini sudah tidak punya pegangan, tidak punya harapan, dan yang ada dalam dirinya adalah ketakutan. Dan tidak ada lagi keyakinan yang besar dalam dirinya terhadap satu pribadi yang besar yang masih ada memelihara dan menjaga. Tuhan Yesus tidak menginginkan hati seperti ini yang menguasai hidup dan diri dari para muridnya atau orang percaya. Seorang penulis mengatakan, hati yang gelisah ini adalah gambaran dari seseorang yang sudah mulai mengalami kekacauan logika. Dia tidak bisa lagi memegang sesuatu. Ibarat hilang harapan. Tuhan Yesus tidak menginginkan hal itu. Dia menginginkan setiap kita sebagai umat yang percaya kepadanya tetap memiliki pengharapan, keteguhan hati, keyakinan yang penuh kepada Dia di tengah-tengah pergumulan dan situasi. Lalu saudara-saudara, kalau kita perhatikan baik, di sini kan Tuhan mengatakan jangan gelisah. Ini perintahnya. Tetapi di dalam bagian ini mau mengatakan gelisah atau tidak tergantung pada dirimu. Bisakah tidak engkau yang mengaturnya? Bisakah tidak engkau yang mengontrolnya? Tuhan memang memberikan perintah, tetapi juga berbalik kepada diri sendiri. Apakah sebagai seorang yang percaya, seorang yang beriman, memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan di tengah-tengah hiruk pikuknya atau kegalauan hidup ini? Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Tuhan Yesus kembali mengatakan, janganlah gelisah hatimu, tetapi percayalah kepadaku dan juga kepada Bapa. Lalu berikut saudara-saudara di ayatnya yang pertama itu juga Tuhan Yesus mengatakan dengan kalimat yang bagus, yaitu percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah, percaya juga adalah kepadaku. Ini menggambarkan kedudukan Tuhan Yesus dengan Bapa adalah setara. Begitu engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau juga sedang percaya kepada Allah Bapa itu sendiri yang berkuasa. Lalu kita bertanya begini, kalau begitu Pak Alfred, apa yang dimaksud dengan percaya yang Tuhan Yesus bicara itu, supaya saya bisa meyakininya di tengah-tengah kehidupan yang saya lewati? Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang Yahudi kalau mengatakan percaya atau berbicara iman, konsepnya itu menarik sekali. Konsepnya itu begini Bapak Ibu, saya berikan contoh.
Saudara, percaya itu ibarat ballpoint ini ballpoint di tangan saya menaruh di mimbar ini. Waktu saya goyangkan ballpoint ini, tentu mimbar ini tidak akan ikut bergoyang. Tetapi saudara bayangkan ballpoint yang saya taruh ini, lalu saya goyangkan mimbar ini, pasti ballpoint itu akan ikut bergoyang. Tetapi pada waktu saya goyangkan mimbar ini, ballpoint ini juga ikut bergoyang, bergetar. Tidak mungkin Bapak Ibu juga ikut bergetar, bergoyang. Tetapi coba lokasi ini atau tempat Bapak Ibu sekarang ada di mana saja digoyangkan oleh gempa bumi di atas 10 skala Richter. Maka saya yakin sekali posisi kita, tempat kita ada akan ikut bergetar, bergoyang. Nah, perhatikan baik, orang Yahudi begitu bicara tentang percaya. Waktu Tuhan Yesus mengatakan percaya, mereka sudah paham. Yaitu apa? Meletakkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Allah yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Tuhan Allah yang begitu besar. Tuhan Allah yang maha kuasa. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya apa? Bawalah hidupmu, taruh sepenuhnya di dalam Tuhan. Serahkan sepenuhnya di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, mengakui Dia bahwa Dia adalah Allah yang besar, mulia dan agung. Allah yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Allah yang tidak bisa digagalkan oleh berbagai pergumulan dan penderitaan. Tidak ada sakit penyakit yang bisa memisahkan orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah adalah jauh lebih besar dari seluruh pergumulan itu. Itu yang Tuhan Yesus inginkan dari para rasulnya ini, yang setiap hari mengikutinya, dekat dengannya, melihat seluruh tindak tanduk dan perbuatan dari Yesus. Dan tidak lama lagi dia akan mati, bangkit dan naik ke sorga. Maka ia ingin supaya umatnya ini benar-benar memiliki iman yang teguh, percaya itu sepenuhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, itu sebabnya saya kira adalah tepat Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka. Dia mengharapkan betul bahwa di dalam perjalanan hidupmu sebagai orang percaya, engkau tidak akan pernah lepas dari berbagai penderitaan. Sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, tidak berarti gereja umat Tuhan steril dari pergumulan. Tidak berarti engkau dan saya ini adalah orang yang lepas dari berbagai sakit, penyakit dan penderitaan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan mengalami hal itu dari waktu ke waktu. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya pengakuan yang besar. Kita punya keyakinan yang agung kepada siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, saya yakin Bapak Ibu yang hari ini sedang mengikuti ibadah dan menyaksikan secara online ini, situasi, kondisi hati kita juga bisa jadi berada pada situasi yang hampir mirip dengan para rasul saat itu. Ada kegelisahan, ada kegalauan, ada juga ketakutan, ada juga kebimbangan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah yang kita muliakan, yang memperkenalkan Bapa kepada setiap kita. Saudara, kita tahu bersama ada pengalaman real dari bangsa Yahudi. Ketika umat Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, saat mereka melewati jalan yang dituntun olehnya, di belakang mereka sedang datang tentara Mesir. Lalu di hadapan mereka, bangsa Israel ini, di hadapannya ada laut Teberau yang kemudian menjadi pembatas. Di saat mereka mengalami pergumulan itu, Allah dengan kuasanya, ia intervensi di sana, membebaskan umat ini dari jalan yang tidak mungkin mereka lalui itu. Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan eksistensinya, bahwa Dia masih ada dan Dia akan tetap ada untuk selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, izinkan saya sebagai hamba Allah di dalam Yesus Kristus mengajak saudara-saudara semua di masa-masa ini, kita semakin hari memperteguh keyakinan iman kita di dalam Tuhan.
Kita tahu bahwa situasi ini tidak akan pernah kita bisa melawannya, tetapi kita menjalaninya oleh karena kita bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita memberkati dan meneguhkan iman setiap kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah dari rumah kita masing-masing, di tempat kita berada, kita boleh berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan juga masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, demikian kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, pada doa syafaat ini kami ingin bersatu berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan seluruh jajaran kementeriannya, yang juga dibantu oleh seluruh lapisan masyarakat, agar kami diberikan kesehatan bersama-sama untuk boleh melewati masa-masa yang sulit di tengah-tengah bangsa kami. Kami terus memohon juga penyertaan dan tuntunan Tuhan atas kami, agar kami benar-benar menjadi warga negara yang baik, patuh dan taat atas kehidupan kami bersama di negeri ini. Demikian pula kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka oleh karena pandemi COVID-19 ini. Banyak di antara saudara-saudara kami, keluarga, sanak saudara yang telah Tuhan panggil mendahului kami. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Untuk semua jemaat yang pada hari ini sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, hamba berdoa kiranya Tuhan juga menguatkan iman kami, meneguhkan dan menyertai kami. Kami menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami juga terus melaksanakan apa yang menjadi arahan dari pemerintah, baik pusat, daerah di tempat di mana kami berada. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang berkontribusi untuk kehidupan bersama di negeri yang kami kasihi ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan ekonomi, Tuhan kiranya memberkati agar masalah makan minum dapat terjaga dengan baik oleh pemerintah, baik di pusat dan daerah. Telah terjadi koordinasi yang baik demi kehidupan bersama sebagai anak-anak bangsa di negeri ini. Terima kasih banyak Bapa. Inilah syafaat kami dalam keterbatasan ruang dan waktu ini. Kami bawa, kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online kita kali ini, kita juga diberi kesempatan untuk boleh mempersembahkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Satu hal yang indah, kalau di tengah masa COVID ini, di tengah keterbatasan kita, Tuhan tetap mengajak kita untuk boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Masing-masing jemaat boleh mengirimkan persembahannya kepada nomor rekening gereja lokal masing-masing, atau mengumpulkannya, menyimpannya di dalam amplop, dan nanti boleh membawanya ke gereja ketika kita bisa beribadah fisik kembali.
Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan terus mendidik setiap kami. Mengajar hati kami supaya hati kami tidak terpaut kepada berkat yang ada. Hanya melihat kepada berkat materi yang ada di tangan kami. Tetapi Tuhan mendidik kami supaya kami belajar meletakkan harap kami kepada Sang Sumber berkat itu sendiri. Bahkan di tengah keterbatasan kami selama COVID ini, terus Tuhan memberikan kami satu privilege, satu hak istimewa untuk kami boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, secara khusus pekerjaan Tuhan di gereja. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah online kita hampir selesai. Tema hari ini adalah keberanian menjalani hidup. Kiranya setiap tata liturgi, setiap berita firman yang disampaikan boleh memberikan keyakinan kepada setiap kita untuk berani menjalani hidup. Karena kita punya Tuhan. Mari kita terus berjuang di dalam perjalanan iman ini bersama Tuhan. Karena ada Tuhan di hari esok, janganlah kita khawatir, sebab Dia hidup. Mari kita memuji Yesus, Anak Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, Dia berikan hari esok. ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar. Tak gentar, Ya, amin. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, Tak gentar. tak gentar. Bimbing Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah melanjutkan kehidupan sebagai umat percaya di hadapan Tuhan. Umat yang mengimani bahwa Tuhan kita hidup, besar, berkuasa. Terimalah berkat darinya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu tidak tersandung dan menjaga keluar masukmu, dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan engkau dari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dia yang membawa kamu dengan tahap bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, memberkati engkau, melindungi engkau, menyertai engkau, kini, esok, sepanjang masa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, ibadah online kita hari ini telah selesai.
Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus menyertai segenap jemaat GKI Klasis Priangan. Amin.